Sultra TV, senang sekali Dian kembali hadir di hadapan Anda tentunya. Dan memang pada kesempatan kali ini saya senang sekali karena hal ini tentu yang banyak menjadi pertanyaan untuk kita, khususnya para pegiat UMKM ya. Kita tahu pandemi COVID yang melanda Indonesia dan khususnya di Sultra dan Kota Kendari lebih tepatnya, itu memberikan dampak yang luar biasa untuk para pegiat UMKM. Banyak yang harus akhirnya ya usahanya mungkin tutup, terus juga harus ada beberapa yang memang mengalami hambatan serta tantangan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama kami ya, ada Kak Arham Rashid selaku pegiat UMKM dan juga di dampingi ada Kak Sasmita Sugiardi. Halo, salam sehat semua ya Kak ya. Selamat sore, senang sekali bisa berkesempatan hadir di sini. Dan kalau memang kita membahas sekarang siapa sih yang tidak terdampak dengan COVID-19 ya, saya pun walaupun bukan pegiat UMKM juga merasakan dampak yang luar biasa khususnya dengan sektor ekonomi. Nah mungkin langsung saja saya ke Arham dulu yang memang juga ini punya produk. Mohon maaf kalau salah, kan ini nanti dikoreksi. Rumah Nugget Hafisa ya. Oke. Karena siapa ya? Mungkin ada di sini pelanggannya ya yang menyaksikan ini. Gitu. Pasti sudah merasakan produk yang langsung ini diproduksi oleh Bang Arham bersama dengan sang istri. Boleh diceritakan dulu Kak, kondisi usaha saat ini yang dimiliki setelah adanya pandemi COVID nih, bagaimana sih Kak Arham melihat perubahannya? Silakan Kak Pak ya. Oke, langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akui bahwa semua terkena imbasnya ya, bukan cuma pedagang makanan, semua sektor ekonomi, pelaku UMKM, semua kena imbasnya tanpa terkecuali. Tapi saya lihat yang harus kita lakukan bukan berlarut-larut dalam keterpurukan ya, seperti itu ya, karena mungkin masih banyak pintu-pintu lain yang bisa kita masuki, kita coba tutup ya, kita coba. Jadi saya mengatasi pandemi ini, terus terang kami sempat juga terpuruk, jatuh karena kekuatan kami kan di memang di pelanggan ya, pelanggan banyak yang tiba-tiba sejak pandemi grafiknya itu terus menurun gitu ya. Tapi kami mencoba salah satunya dengan berinovasi, dengan memperbanyak item produk lain gitu ya, dan cuma terpaku di satu produk saja. Jadi ketika yang satu penjualannya menurun, yang satu bisa backup gitu, seperti itu. Dan memang produksi barang kan Kak ya, produknya ya, istilahnya diproduksi itu sebelum ada pandemi dan setelah ada itu bagaimana ini Kak? Akhirnya menurun atau meningkat, malah karena sebagian besar juga kan orang-orang harus beraktivitas di rumah saja nih. Jadi memang kayak mager lagi mau keluar makan atau dan lain-lain. Apakah malah meningkat sebenarnya atau gimana ini sebenarnya? Kalau di industri kuliner atau makanan, alhamdulillah sebenarnya tidak terlalu ini ya, karena kami juga sejak awal juga sudah mulai ancang-ancang dengan berjualan online ya gitu ya. Masa pandemi penjualan online sebenarnya ada kenaikan, tapi yang menjadi masalah bagi kami adalah ketika bahan-bahan baku itu mulai susah ditemukan atau kenaikan harga gitu ya, kenaikan harga yang drastis gitu. Sementara kita tidak bisa menaikkan harga jual gitu ya, karena persaingan di industri UMKM seperti itu. Jadi kita harus memanjakan customer, pelanggan dengan tetap menstabilkan harga jual, tapi tidak mengurangi kualitas. Nah itu yang susah. Itu yang agak sulit ya Kak. Karena di sini juga ada Kak Sasmita yang juga bukan hanya, kalau mungkin Kak Arham di bidang kuliner ya, kalau Kak Sasmita sendiri kan kita sudah tahu banyak produk lah yang istilahnya dilahirkan dari kosmetik, terus juga fashion ya Kak ya. Nah ini gimana? Apakah sangat terdampak sekali juga merasakan? Silakan Kak Sas. Ya, jadi memang untuk pandemi saat ini gitu ya, untuk usaha Sasmita sendiri kan kalau Kak Arham alhamdulillah makanan gitu kan pasti masih laku, apalagi masih frozen food dan memang itu dibutuhkan gitu. Terkadang
saya juga suka khawatir gitu dengan produk yang saya miliki, apalagi dengan PPKM seperti ini. Tapi karena kuasa Allah gitu, bahkan saya pribadi juga berpikir kok bisa ya, maksudnya alhamdulillah dengan situasi seperti ini masih Allah kasih kelancaran, meskipun ada kegiatan-kegiatan yang memang mungkin kayak kemarin kita keluar produk terbaru, harusnya kita kan launching tuh tanggal sekian, cuma pada saat tanggal itu langsung kena awal PPKM, jadi nggak boleh ada keramaian. Nah, dengan tidak adanya launching produk saat itu, kita mencoba untuk cari strategi lain lagi gitu, karena ini produk terbaru kosmetik Sasmita, apalagi ini lip cream, ya kan? Notabene orang malah lebih ketat untuk pakai masker lagi. Tapi nggak kelihatan gitu. iya nggak kelihatan. Itu dia. Nah, ini yang menjadi tantangan untuk Sasmita. Namanya kita pengusaha, kita nggak boleh manja kan. Itulah definisi pengusaha. Pengusaha itu bagaimana kita bisa mencari teknik-teknik atau inovasi terbaru untuk marketing jualan kita gitu kan. Nggak bisa mengeluh dengan keadaan gitu. Nah, ini yang namanya pengusaha yang benar-benar pengusaha. Jadi kita nggak boleh manja dengan karena ada alasan ini, alasan itu. Di sini mental kita dan pikiran kita nih lebih diuji lagi kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau Sasmita sendiri produknya dengan kosmetik kuasa Allah ya menurut aku gitu. Maksudnya stabil ya Kak? Alhamdulillah, malah suka mikir juga gitu, kok bisa ya? Tapi ya itu lagi, nggak ada yang mustahil kalau Allah yang menghendak. Toh juga kalau kita berbicara rezeki kan ya rezeki Allah yang atur kan seperti itu. Nah, terdapat dua, mungkin agak sedikit berbeda ya kalau Kak Arham lebih ke tantangannya tadi karena bahan baku ya yang agak sulit, dan juga harga-harga bahan baku ini memang yang mulai melonjak dan tidak mungkin dinaikkan harga produknya, dan jangan sampai ada lagi yang mau beli, mana lagi COVID begini, ekonomi juga kita mulai menurun. Nah, lalu Kak, untuk menyiasati kesulitan dalam mendapatkan bahan baku itu gimana akhirnya Kak? Silakan. Untuk menyiasati kesulitan bahan baku itu, kita yang tadinya produksi tiap hari, sekarang kita mulai kurangi, seminggu mungkin sekitar 3 kali. Jadi bukan di stek di satu sumber saja, kita coba cari di tempat-tempat lain, dan tetap menganggap karyawan seperti keluarga gitu ya. Tidak membuat gap antara atasan dan bawahan seperti itu. Jadi apa yang kita makan, mereka makan juga. Jadi supaya mereka tetap merasa bahwa perusahaan ini atau tempat usaha ini milik mereka juga gitu. Jadi tidak ada karyawan yang berniat hanya menjadikan batu loncatan tempat-tempat usaha kami gitu. Oke gitu. Boleh tahu tidak Kak, sejak kapan sih sebenarnya memang memproduksi tadi rumah nugget ya? Mohon maaf. Ya. Ini sejak kapan sih sebenarnya? 2017. Oh 2017 bahkan ya. Setelah resign, otomatis kita harus cari apa ya? Cari bisnis untuk untuk survive. Oke. Sekali produksi biasanya berapa produk yang dihasilkan Kak? Sekali produksi paling 3 item. Sambal, mungkin nugget, bakso seperti itu yang bisa di frozen. Yang bisa di frozen ya, karena memang biar ini juga bisa tahan lama istilahnya, makanya memang memproduksi makanan-makanan food frozen ya, istilahnya seperti itu. Dan saya kembali ke Kasas juga. Nah ini kan memang dilemanya adalah karena beberapa pegiat UMKM sebenarnya kadang yaitu tadi belum bisa menemukan gitu, belum bisa menemukan ketika terdampak masalah seperti ini hal apa yang harus mereka lakukan. Nah menurut dari Kasas yang selaku duta UMKM juga, ini luar biasanya ya, entrepreneur iya, influencer iya, duta UMKM juga alhamdulillah, selebgram juga ya. Ya sama aja. Gini gimana Kak Sas menanggapi? Silakan. Iya, kalau Sasmita sendiri sih dengan adanya hal-hal seperti ini sebetulnya bukan waktunya kita untuk mengeluh ya. Malah kita itu harusnya semakin belajar.
supaya kita sudah bisa punya senjata nih. Oh, ternyata pada saat kondisi seperti ini kita bisa melakukan hal ini gitu. Dan anggaplah sekarang pandemi seperti ini gitu kan, banyak orang berpikir bahwa kalau usaha yang satu udah tutup, udah hidupnya udah berakhir, udah sampai di situ aja gitu. Nah, makanya kita juga sebagai pengusaha itu harus pintar dan pandai-pandai melihat peluang. Apa sih masalah yang ada dalam kondisi seperti ini? Coba kita cari solusinya. Nah, solusinya ini bisa nggak jadi peluang bisnis? Kalau memang bisa jadi peluang bisnis, kenapa kita nggak ambil peran di situ, ya kan? Makanya kayak kemarin pada saat pandemi nih, pandemi butuh apa sih? Masker, hand sanitizer, ya kan? Nah, yang mungkin usahanya terdampak nggak bisa jalan sama sekali atau benar-benar stuck, mereka bisa beralih jadi langsung kayak penjual masker, penjual hand sanitizer, ya kan? Ya mungkin meskipun pada saat itu cuma karena situasinya gitu, musimannya. Nah, di sini juga kita juga harus pandai-pandai nih menganalisa kondisi pandemi ini berapa lama sih sebetulnya, kayak gitu. Bisnis ini bisa nggak sih jangka panjang, kayak gitu. Jadi memang kita sebagai pengusaha itu harus selalu dituntut untuk pandai melihat peluang dan harus selalu pintar melihat situasi, kayak gitu. Oke, pandai melihat peluang ya. Kalau tanggapan dari Kak Arham sendiri gimana? Sempat juga menemukan momen di mana memang harus pandai melihat peluang ini ya, Kak? Silakan. Iya, betul sekali. Sangat setuju dengan Mbak Sasmita tadi bahwa kita jangan terlalu lama gitu ya, terlalu lama merasa terpuruk gitu. Jadi mungkin ada pintu yang terbuka, kita nggak lihat karena kita fokus pada pintu yang tertutup itu ya. Jadi maksud saya, jadi sebenarnya peluang-peluang itu selalu ada gitu. Di masa pandemi ini, apalagi yang jualan online ya, sebenarnya banyak ya, toko-toko offline tutup, otomatis sebenarnya saingan pun berkurang dalam segi ini ya, tanda kutip, saingan bisnis berkurang. Jadi tidak ada alasan untuk menyerah dari keterpurukan masa pandemi ini. Oke, seperti itu. Jadi penting sekali kayaknya untuk menjaga eksistensi produk kita, ya memang tadi dengan melihat banyaknya peluang ya, jangan hanya terfokus pada satu peluang saja. Saya mungkin ke Kak Sasmita dulu. Ini kan kita juga tahu ya Kak, bahwa memang dengan adanya pandemi banyak yang katanya juga sering mengeluh ya, paling ke Kak Sas juga terkait seperti apa yang harus kita lakukan dengan hal ini. Nah, kadang apakah memang dari Kak Sas sendiri sering memberikan edukasi kepada mereka terkait harus seperti apa di tengah masa pandemi ini, khususnya mungkin teman-teman yang juga punya banyak usaha nih, ini gimana Kak? Iya, jadi memang banyak banget nih yang selalu nge-DM ke saya gitu kan. Kak Sas, kok saya lihat pandemi masih tetap aktif jualannya, masih tetap aktif usahanya, sementara saya sendiri usaha saya stuck nih, usaha saya harus tutup nih Kak, minta tolong tipsnya kayak gitu. Kalau saya pribadi sih mungkin ke diri kita dulu nih, yakinkan mental kita bahwa ini tuh bukan akhir dari segalanya, malah kita harus berpikir bahwa ini peluang baru nih. Di sini kita yang harus belajar. Nah biasanya kalau saya pribadi ngasih tips ke mereka, coba cari sesuatu yang hal-hal terbaru gitu. Kamu harus punya inovasi nih. Mungkin sekarang lagi pandemi, kalau Sasmita kan kosmetik gitu kan. Ya mungkin ini kosmetiknya dipadukan lagi dengan adalah mungkin formula untuk kayak antivirus atau apa gitu kan. Nah ini kan juga bisa menyesuaikan dengan situasi gitu. Terus biasanya sih karena alhamdulillah Sasmita kan media sosialnya, followersnya ada gitu. Nah biasanya kalau teman-teman yang mungkin tadinya offline, itu saya arahkan untuk berbisnis online. Dan itu biasanya kita bantu. Coba deh kamu usahamu yang offline, kamu jadiin online aja kayak gitu. Nanti bawa ke Sasmita, Sasmita bantu promosiin kayak gitu-gitu. Nah yang biasanya juga kalau Sasmita secara khusus ada fee untuk endorse kayak gitu. Nah itu untuk PPKM, kalau saya lihat kondisinya yang memang
untuk kita bantu itu kita gratiskan. Oke. Dan kalau memang kayak teman-teman yang kondisinya masih aman-aman itu biasanya kita kasih diskon lah kayak gitu. Nah itu Sasmita bantunya sih seperti itu, dan paling kayak mengarahkan coba kasih solusi kalian seperti ini. Kalau planning ini nggak berhasil, kalian harus punya planning B lagi. Intinya jangan patah semangat dulu. Intinya harus di diri kita dulu. Karena kalau diri kita sendiri yang udah nggak semangat dan sudah merasa udah deh ini udah nggak bisa, pasti nggak bisa. Tapi kalau kita sendiri yang yakin apapun itu mau tembok setinggi apapun di depan kita, kita pasti bakalan cari jalan bagaimana supaya bisa melewati tembok itu. Iya, jadi sebenarnya dari pribadi kita dulu ya Kak ya. Benar. Saya ke Bang Arham, lalu Bang Arham sendiri juga kan tadi sempat kalau Kasas coba kalau yang offline pindah ke online dulu. Untuk usaha dari Bang Arham sendiri memang awalnya sudah menggunakan media sosial atau aktif di online dan offline, atau sebenarnya baru aktif di online-nya ketika PPKM, maksudnya masa pandemi ini, itu gimana? Silakan. Kami jualan online sejak awal. Oke. Adapun offline itu kadang-kadang saja kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan expo atau komunitas-komunitas UMKM gitu ya, kami ikut berpartisipasi. Tapi kalau untuk jualan online-nya yang sampai sekarang, alhamdulillah masih tetap di situ. Dan ketika dibandingkan offline, ini kita berbicara mungkin sebelum pandemi ya. Dibandingkan offline dan online, sebenarnya lebih efektif mana sih kalau menurut dari Bang Arham sendiri? Jelas online ya, untuk sekarang jelas online ya. Apalagi saya juga seperti Mbak Sasmita tadi, saya juga memanfaatkan media sosial ya, di follower, kemudian skill menulis lah gitu ya. Saya kan punya basic menulis. Kita belajar copywriting, digital marketing seperti itu. Karena saya juga salah satu kayaknya yang ngikutin Bang Arham di Facebook. Jadi tahu betul-betul memang penulisan untuk promo ini masuknya pas ya kayak ya. Jadi kayaknya penting juga berarti kita harus punya ilmu ya. Kalau oke lah kalau kita tidak begitu paham digital marketing, mungkin tadi yang katanya ya kita ada basic nulis lah, copywriting. Jadi ketika nulis mungkin pesannya sampai tapi menarik gitu. Nah ini kalau Bang Arham melihat sendiri, apakah hal ini sudah dimiliki oleh beberapa orang pegiat UMKM juga yang khususnya yang ada di Kota Kendari dulu, itu gimana Bang? Sejauh ini saya lihat masih kurang ya yang minati. Padahal sebenarnya copywriting ini sangat perspektif ya. Walaupun basic kita menulis mungkin dari kuliahnya di jurnalistik atau mungkin pernah menjadi jurnalis, wartawan, tapi tidak semua bisa teknik copywriting karena memang ada ilmunya juga, ada ini. Saya juga baru belajar sekitar beberapa tahun belakangan setelah resign ya, saya baru belajar. Dan Bang Arham sendiri merasakan dampak yang seperti apa ketika memang menggunakan skill tersebut dengan ya menjual dengan ya biasa saja gitu, tidak ada ininya. Jelas sangat beda ya, karena pada dasarnya orang di walau alam kalau di offline ya, kalau di online saya lihat kecenderungan orang tidak suka serta-merta ditodong jualan ya secara to the point gitu ya. Diperlihatkan produknya gitu. To the point. Jadi kita pakai pendekatan storytelling dulu atau berkisah ya, soft skill, baru kemudian terakhirnya mereka udah tahu bahwa ternyata kita menjual seperti itu ya. Sampai katanya kadang ada orang sudah serius ya bacanya dari awal, kiranya ini sudah serius, tatanya di bawah ternyata ada di bawah iklan. ada nomor WA-nya di bawah. Iya. Ya, soft selling ya. Dan itu menurut Bang Arham sendiri penting tidak harus dimiliki? Sangat penting kalau untuk orang yang mau karena memang ini bisa dipelajari ya, bisa dipelajari. Saya pernah berkali-kali juga pernah sama-sama Mbak Sastia kita diundang di JNE lihat Zoom ya waktu itu ya, Zoom membahas teknik digital marketing copywriting ini. Dan saya juga pernah sekali membuka kelas offline ya di ICM waktu itu ada memang khusus bukan cuma jualan ya, karena teknik copywriting ini bisa dipakai juga untuk
apapun permintaan donasi seperti itu ya. Alhamdulillah kemarin terakhir saya kerjasama dengan ACT Jakarta waktu Palestina ya, kita sempat dengan teknik copywriting ini, melalui wasilah teknik copywriting ini saya bisa mengumpulkan sekitar 200-an juta gitu ya untuk, dan itu dipakai untuk membangun sumur di Gaza ya. Dan itu bukan uang saya, tapi alhamdulillah melalui wasilah teknik copywriting itu ya. Iya. Berarti ini sebenarnya juga harus dipahami oleh teman-teman yang khususnya yang memang punya usaha ya sekarang ini di masa pandemi saat ini. Ternyata bukan hanya produk yang memang menarik saja, tapi juga bagaimana kemampuan untuk menarik perhatian customer itu juga yang paling harus diperhatikan. Karena untuk apa produknya cantik, packagingnya juga sudah bagus, tapi juga tidak ada, ya itulah tadi dibilang harus memang punya ya skill lah ya minimal, sehingga akhirnya membuktikan bahwa wah produknya ini memang wajib untuk kita coba kayak gitu. Nah kembali ke Kak Sasmita, lalu Kak sebagai duta UMKM juga, apakah memang melihat sekarang kan sebenarnya sudah banyak cara yang bisa ditempuh oleh pegiat-pegiat UMKM. Salah satunya juga memang harus punya soft skill, yang tadi juga Bang Arham bilang adanya digital marketing juga sekarang. Nah, sebagai duta UMKM, apakah punya program nih atau apa ya, sebuah keinginan yang ingin diberikan kepada para pegiat UMKM khususnya di Kota Kendari seperti apa? Iya, saya pribadi sih memang dalam hati gitu ya, saya ada beberapa teman juga yang sebetulnya punya visi misi yang sama untuk membantu UMKM di zaman pandemi seperti ini. Sebetulnya banyak hal positif ya yang kita dapatkan di situasi sekarang gitu. Makanya tadi saya bilang kalau ada situasi seperti ini kita jangan fokus ke hal yang menyedihkannya, tapi dengan situasi seperti ini tanpa kita sadari banyak hal-hal positif yang terbentuk. Kenapa? Karena banyak yang tadinya cuek dengan digital, cuek dengan bisnis online, malah karena adanya pandemi mereka mau nggak mau dipaksa untuk harus belajar, kayak gitu. Nah, jadi peningkatan untuk sadar teknologi itu juga sebetulnya kalau kita lihat itu udah banyak juga yang mulai pintar gitu. Nenek saya aja yang tadinya jangankan mau pegang handphone gitu ya, maksudnya karena adanya pandemi kayak gini, dia sekarang malah udah bisa WhatsApp, ya kan? Nah, jadi kan positifnya pandemi itu seperti itu gitu. Kita dipaksa untuk harus mengikuti alur situasi ini gitu. Nah, untuk teknik Sasmita sendiri untuk UMKM sebetulnya memang sudah berjalan, karena di media sosial saya sendiri saya selalu kayak sering ngasih tips-tips nih untuk bisnis-bisnis itu seperti apa yang harus kita lakukan, dan seperti yang kalau diundang juga biasanya di acara seminar offline maupun online gitu, Sasmita juga memang sering ngasih tips-tips atau sering memberikan apa sih yang Sasmita lakukan kok pandemi seperti ini, barang Sasmita yang kalau mau dibilang sebetulnya termasuk harganya pricey ya, lumayan lah gitu, tapi kok bisa laku nih. Kayak lip cream kemarin kita produksi 15.000, nggak sampai sebulan itu udah laku 12.000, dan itu padahal di masa PPKM. Dan itu juga harganya ya lumayan lah ya. Lumayan sih kalau untuk di zaman pandemi sekarang gitu kan. Nah, hal-hal apa yang Sasmita lakukan? Yaitu tadi pertama, Sasmita dari awal memang sudah bangun personal branding. Memang dari awal sudah membuat orang itu penasaran gitu. Penikmat follower saya tuh penasaran apa sih yang akan dilakukan dengan Sasmita nih nanti gitu. Terus memang dari awal sebelum adanya produk ini saya udah kayak ngasih clue-clue nih. Jadi udah membangun penasaran calon customer saya. Akhirnya pada saat produk saya keluar, mau pandemi mau apapun itu alhamdulillah dengan izin Allah ya, maksudnya mereka tetap beli gitu. Nah, jadi mungkin kayak ada teknik-teknik yang memang kita lakukan sebelum usaha kita ini berjalan. Nah, ini termasuk kayaknya digital marketing ya? Iya. Benar ya Bang ya? Oke. Jadi memang penting sekali sebenarnya digital marketing ini yang harus dimiliki oleh orang-orang yang memang ingin memiliki atau ingin buka usaha gitu. Nah, tadi kan juga sempat Bang Arham juga mengatakan ada ya skill lah copywriting, terus juga memang digital marketing yang Kak Sasmita bilang ya. Kira-kira apakah nanti ini bisa dikolaborasikan? Jadi Kak Sasmita selaku duta UMKM dan mungkin juga Bang Arham yang memiliki skill di copywriting,
sekiranya nanti memberikan sebuah program edukasi kepada masyarakat Kota Kendari, mungkin ini kira-kira gimana? Tanggapannya gimana? Masya Allah bisa banget Iya, iya, kalau saya dengan Kak Arham sebetulnya secara tidak langsung kita diundang, kan saya dan Kak Arham alhamdulillah hampir sering banget ya Kak kita Iya, iya. salam dalam satu event gitu. Nah ya seperti ini sebetulnya dalam acara Sudut Sultra ini juga kita udah memberikan tips-tips nih Benar, untuk teman-teman oke. semua gitu, apa yang harus kita lakukan. Dan kalau seumpama mungkin event khusus nanti antara saya dengan Kak Arham itu bisa banget kayak gitu. Ya tentu kita juga minta dukungan dari pemerintah kota ya. Ada Pak Wali Kota selaku yang ya apalagi kan ada program Kendari Entrepreneur nah ya Kak ya yang sudah di launching. Apakah ini sangat pas sih kalau menurut saya bahwa ya ini sembari memberikan keringanan lagi untuk para pegiat UMKM dalam mendapatkan edukasi gitu. Jadi bukan hanya sekarang itu sistemnya bukan hanya menjual ya bahasa kalau dulu kan orang taunya jualan saja jualan. Tapi sekarang ada yang namanya teknik dan skill yang itu dan itu mahal loh kalau dimiliki sama orang-orang yang saya yakin orang-orang yang memang hanya bisa survive ya yang bisa menerapkan hal tersebut. Nah, lalu kembali ke Bang Arham sendiri. Bang sampai sekarang kan memang kita tahu produknya itu ada bakso, sambal dan juga nugget ya. Semua ini frozen food dan memang ini banyak memiliki varian. Boleh mungkin dijelaskan ada beberapa varian sih khususnya untuk sambal, bakso dan nugget itu sendiri silakan. Di awalnya kami cuma jualan dua produk saja, nugget dan bakso. Itu kan bahan bakunya kan banyak di Kota Kendari. Tapi kemudian kami masa pandemi kami menambah beberapa varian sambal, ada sambal ruas, sambal cakalang, baby cumi, kemudian ebi. Iyalah. Seperti itu ya. Jadi terus kesini kami mulai tambah lagi ada minuman es cincau, kemudian rengginang kacang juga ada, macam-macam pokoknya apa yang bisa ini kita lihat peluang yang bisa ini ya kita masuk ke situ. Oke, berarti memang apakah kenapa begini Kak? Maksud saya, apakah punya alasan tersendiri kenapa tidak mengeluarkan produk yang ya satu kali gitu, jadi bakso juga nugget juga, terus juga tadi ada ini. Tapi kan kalau saat ini agak bertahap ya. Apakah karena melihat pangsa pasar atau gimana? Pangsa pasar dan permintaan juga sih dan stoknya, kalau stoknya masih yang banyak ini yang bisa bertahan lama itu yang kita punya ada ini ya. Ada pertimbangan ya. Pertimbangan ya. Dan kalau berbicara tentang pertimbangan ya mungkin ini juga yang kadang para pegiat-pegiat UMKM mungkin saja karena terlalu banyak pertimbangan akhirnya malah menghambat bisnisnya ya atau peluang usahanya. Kalau tadi kan sempat ya saya ingin minta tanggapan Kasas. Pertimbangan itu penting tidak dalam mengambil keputusan untuk memulai bisnis? Kalaupun memang penting harusnya posisinya di mana nih pertimbangan itu kita terapkan gitu kan? Silakan. Ya, kalau untuk pertimbangan penting tidak penting itu sangat penting. Kita juga harus punya pertimbangan, tapi biasanya ada nih teman-teman yang mungkin usaha karena terlalu banyak pertimbangan akhirnya nggak jadi. Karena terlalu banyak yang dipikirkan gitu. Makanya biasanya Sasmita selalu menyampaikan bahwa dalam berusaha itu ada modal yang harus kita miliki. Yang pertama modal nekat. Yang kedua, kita harus berani mengambil resiko. Namanya orang usaha harus berani menerima apapun nanti yang akan terjadi. Karena kita nggak bisa menebak nih, apa nanti kedepannya ini usaha seperti apa. Yang penting lakukan yang terbaik. Cuma ada satu hal yang harus kita miliki yaitu insting. Bagaimana kita bisa membaca situasi, kita bisa mempelajari lingkungan bisnis kita, di mana kita berada, terus di mana kita juga harus pintar-pintar nih menganalisa kondisi dan situasi kayak gitu. Jadi memang kita harus selalu dituntut untuk bisa membaca situasi kayak gitu. Nah, kalau pertimbangan bagaimana pada saat kita bisa mengambil keputusan gitu. Kalau Sasmita pribadi selalu memikirkan dampak paling terburuknya. Kalau saya bisa menerima dampak terburuknya, saya maju. Jalan gitu jalan, ya. Tetap jalan. Ya paling kalaupun ruginya segini nih. Jadi memang sudah ada perhitungan sebelum buka bisnis ini, sudah ada hitung-hitungan. Oh, kalau saya rugi bisnis ini tidak jalan, paling mentoknya ruginya saya di sini. Paling buruknya di sini.
Nah itu dulu modal yang utama yang harus kita tahu. Karena sempat ya ada di posisi itu ya Kak. Sering banget, karena kan Sasmita sering berganti-ganti bisnis Iya. gitu. Ganti-ganti bisnis bukan karena gampang bosan, karena memang di Kendari saya selalu melihat kebiasaan dan budaya konsumen di sini gitu. Masyarakat Kendari itu seperti apa, kayak Oke. gitu. Jadi memang harus selalu bisa melihat oh ya celahnya di sini, celahnya di sini, kayak gitu. Karena siapapun followersnya Kak Sasmita mungkin ingat ya, Kak Sas ini juga pernah di bidang kuliner. Nah ini gimana Kak akhirnya dapat pengalaman pelajaran di situ di bisnis kuliner ini yang memang sekarang sudah tutup, itu gimana Kak Sas? Ya, jadi kalau untuk kuliner sebetulnya kuliner ini salah satu bisnis yang paling menguntungkan ya. Untungnya itu bisa 100 sampai 200%, ya Kak? Nah, apalagi di bisnisnya Kak Arham nih yang frozen food menurut saya pandemi seperti ini malah sangat dibutuhkan. Iya, iya. Karena itu bisa bertahan. Orang nggak keluar masih tetap bisa makan gitu kan karena ada cadangan makanan yang disimpan. Kalau Sasmita sendiri kenapa tutup? Waktu itu memang karena awal-awal pandemi. Pas corona baru masuk Kendari, sementara usaha saya baru buka. Nah, alhamdulillah usaha yang saya buka ini 3-4 bulan pertama itu modalnya udah kembali kayak gitu. Nah, banyak pertimbangan-pertimbangan yang saya pikirkan. Yang pertama waktu saya banyak terbuang di bisnis ini gitu. Sementara saya punya bisnis yang lain juga gitu kan. Nah, yang kedua SDM tenaga kerja kita ternyata nggak cocok untuk bisnis ini. Nggak cocoknya karena bisnis ini tuh kerjaannya keras. Kalau orangnya menye-menye orangnya ini nggak bisa kayak gitu. Terus memang banyak menyita waktu dan tenaga saya waktu itu. Sementara saya Harus mengurus yang lain iya, lagi. harus mengurus yang lain lagi. Nah, karena dengan adanya pandemi juga pertimbangan yang membuat saya harus mengambil keputusan waktu itu, ya saya memutuskan untuk menutup gitu. Karena saya mencari bisnis di mana bisnis ini tuh bisa waktunya fleksibel, tidak terlalu memakan waktu dan tenaga saya, tapi untungnya tetap cuan kayak gitu. Untungnya tetap banyak lah, tapi tetap di jalannya atau tetap di koridornya gitu. Ya dengan keputusan yang berani, yaitu tadi kita harus berani mengambil resiko. Bisnis ini saya tutup, saya melanjutkan bisnis yang lain. Iya, jadi mungkin pertimbangannya itu ketika di momen seperti ini ya Kak Sasya, ketika memang harus memutuskan lebih berat mana ya ketika saya menjalani ini atau ini, ya disitulah pentingnya ada pertimbangan. Tapi tentu ada alasan besar ya. Oke, saya ke Bang Arham kembali. Dan Bang, memang kan kita mengetahui saat ini ya penting sekali yang namanya kita memiliki soft skill ya. Bahkan tadi juga sempat kayaknya Kak Sasmita mungkin belum begitu beruntung di bisnis kuliner ya, mungkin beruntungnya di bisnis-bisnis yang lain. Tapi kalau ke Bang Arham sendiri yang memang di kuliner ini yang ditekuni sejak 2017 kemarin untuk mempertahankan eksistensinya ini hingga saat ini di 2021, gimana caranya Kak? Kita ikhtiar, tapi tetap juga kita tawakal ya terima hasilnya. Sekarang juga, Masya Allah saya juga sekarang mengalami penurunan ini, tapi kita tetap jalan, jangan menyerah ya. Di awal-awal saya sempat punya 6 sampai 7 karyawan, sekarang yang tersisa tinggal 2. Tinggal 2, tapi tetap kita jalan. Karena tetap jalan, jangan menyerah. Kita kita tambah item atau kita bikin strategi baru segala macam, pokoknya jangan sampai tutup barang ini gitu. Dan kemudian yang saya tertarik tadi sempat disinggung Mbak Sasmita, masalah personal branding. Ya, ini personal branding sangat penting juga di bisnis ini. Saya masuk di dunia bisnis, saya baru tahu ternyata kita ini kurang sekali ya. Semakin kita masuk ke dalam dunia bisnis, semakin kita merasa kurang ya. Jadi tidak cepat puas dan mau menerima saran kritik ya gitu ya. Tidak baper kalau ada yang kritik produk-produk kita gitu, seperti ini jadi bahan masukan untuk kita. Personal branding maksud saya tadi bahwa ini sangat penting dibutuhkan oleh seorang yang terjun di dunia bisnis. Kayak Mbak Sasmita tadi, walaupun pandemi, alhamdulillah tidak menyurutkan penjualan karena mereka melihat personal branding yang dibangun oleh Mbak Sasmita. Seperti itu juga saya membangun personal branding yang fun di media sosial, yang lucu, yang walaupun kita punya masalah kita tidak tampakkan di sosial media gitu ya. Jadi
Karena jadi saya melihat impact-nya ke produk juga gitu ya. Saya lihat kebanyakan yang mungkin sekitar hampir 50% ya dari pembeli itu bukan melihat siapa produk apa gitu ya yang saya jual, tapi melihat siapa yang menjual. Nah, ini yang saya sebut sebagai tadi personal branding. Jadi kalau kita melakukan hal-hal positif di sosial media, otomatis akan datang dengan sendirinya ya pembeli-pembeli itu. Jadi kalau kita juga berperilaku attitude yang buruk di media sosial, suka berdebat, suka memaki, apalagi kemarin Itu berpengaruh ya? terpengaruh dengan penjualan otomatis ya. Jadi ini sangat penting membangun personal branding. Beda dengan pencitraan ya, beda ya. Oke. Personal branding ini datang dengan sendirinya, seperti itu. Nah, jadi poin-poin pentingnya adalah tadi bukan hanya soft skill ya, digital marketing, tapi juga personal branding. Dan ini rupanya yang memang harus perlu didalami kayaknya untuk para teman-teman yang ingin membuka usaha bisnis, apapun itu ya. Jadi ini berlaku untuk semua bisnis, karena inilah yang nantinya akan memberikan pengaruh kepada apa yang nanti akan kita hasilkan. Nah, lalu sampai sejauh ini memang kan pandemi ini memang belum berakhir. Nah, dari Kak Sasmita sendiri, alhamdulillah kemarin ada launching produk baru lagi. Apakah nanti ke depannya kira-kira akan tetap terus survive, dan kalaupun iya, itu apa yang akan tetap terus dipertahankan nih Kak? Mungkin ini juga bisa jadi masukan ya untuk para pegiat-pegiat UMKM kita di Kota Kendari. Silakan. Iya, kalau Sasmita sendiri pasti harus survive gitu. Karena kenapa? Bisnis ini memang passion saya juga. Saya suka dengan bisnis ini gitu. Dan saya melakukan bisnis ini atas dasar karena memang manfaatnya banyak, dan memang tujuan visi misi dari saya buat bisnis juga ada gitu. Kenapa saya mempertahankan bisnis ini? Karena banyak orang-orang yang di sini Sasmita menopang gitu. Maksudnya Sasmita sendiri nggak boleh lemah gitu. Karena kalau sudah saya yang lemah, bakalan banyak yang jatuh gitu. Meskipun sebetulnya saya udah berdiri dengan satu kaki, tapi tetap saya harus berdiri gitu. Makanya pada saat kita buka bisnis itu visi misinya juga harus kuat. Dan satu lagi rahasia, kalau bisnis kita mau lancar itu Sasmita percaya banget, dan mungkin masih ada beberapa sebagian besar orang kayak nggak masuk akal gitu. Tapi kalau saya pribadi sudah mempraktekkan itu, dan saya sudah merasakan itu benar-benar yang namanya sedekah ya Kak ya. Sedekah itu Masya Allah banget, apapun kondisinya saya pun kayak tidak masuk di akalku gitu. Maksudnya kayak ada temanku bilang, "Mit, produkmu itu lip cream loh, di bibir. Orang notabene pakai masker." Iya, ya jadi kan? pikir untuk apa dibeli begitu Untuk ya? apa dibeli? Terus dengan kuantiti yang laku di masa pandemi, ini produk benar-benar pandemi lakunya. Tapi Masya Allah gitu, target yang saya pikirkan malah enggak seperti itu, malah Bahkan di lebih. atas, bahkan lebih gitu. Nah, inilah kebesarannya Allah, karena memang bisnis yang kita miliki itu yang pertama tujuannya dulu. Tujuannya ini bisnis untuk siapa sih? Kayak gitu. Bukan kita nggak menikmati diri sendiri nih. Dan memang dari awal Sasmita berbisnis ada niatnya. Ya Allah, permudah bisnis saya supaya bisnis ini bisa menjadi pintu bagi saya. Mungkin sholat saya belum khusyuk nih, ya kan? Baca Quran saya masih belum bagus. Tapi saya ingin membuka pintu surga saya melalui sedekah. Nah, jadi saya selalu doanya kayak gitu, lancarkan usaha saya, dan itu kekuatan doa sama sedekah, dan betul-betul ilmu marketing langit dan bumi yang harus dipakai kalau kita berbisnis. Dan satu lagi, pokoknya niatkan bisnismu itu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Karena kenapa? Pada saat Allah melihat kamu berbisnis dengan mengutamakan orang lain, pengen bantu orang lain, itu Allah pasti kasih jalan kayak gitu. Dimudahkan ya? Sangat-sangat dimudahkan. Oke, seperti itu. Jadi memang penting bukan hanya, nah ini semacam tips lagi, kita tidak perlu juga hanya mengutamakan ya kemampuan kita, tapi juga bagaimana kita bisa memanjatkan doa, karena di atas ibaratnya begini, di atas langit masih ada langit kan, kayak gitu. Walaupun kita hebat sebagaimanapun, tapi kita harus ingat bahwa ada yang lebih hebat dari kita. Jadi memang kita juga memang harus terus meminta, berdoa ya. Makanya kan ada ikhtiar dan doa ya. Jadi usaha dan doa itu kayaknya berbarengan. Nah, rupanya ini enggak boleh ada yang tidak seimbang seperti itu. Kalau tanggapan Bang Arham sendiri gimana juga? Memang penting sekali ya
dan menerapkan hal tersebut juga atau seperti apa? Mungkin ada tambahan, silakan. Alhamdulillah sangat setuju Ya. juga. Alhamdulillah sangat setuju juga dengan apa yang disampaikan tadi Mbak Sasmita. Saya sekedar menambahkan tadi masalah sedekah ya. Masalah sedekah ini salah satu pembuka pintu rezeki. Alhamdulillah ya. Jadi bersedekah di saat kita berkecukupan itu biasa. Tapi kalau ketika kita bersedekah di saat kita juga merasa kekurangan, itu yang luar biasa. Dan ini kalau kita percaya dengan dalil-dalil dari nas-nas Al-Quran, Al-Hadis, pasti kita pasti kita rasakan sendiri buktinya bahwa sedekah itu tidak akan membuat orang menjadi miskin, dan ini akan menambah membantu melancarkan rezeki atau usaha kita. Jadi penting sekali bukan hanya berusaha tapi juga kita berdoa, dan utamanya juga kita harus bersedekah ya, karena ini kayaknya yang malah akan memperlancar rezeki kita. Jadi banyak sekali lah hal yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga eksistensi. Ya kalau dari perbincangan saya bersama Kak Sasmita dan juga Bang Arham di sini, bahwa bukan hanya soft skill saja yang harus kita gali, tapi juga kita sudah mulai harus bagaimana bisa menguatkan diri dan juga memanfaatkan yang namanya digital marketing, apalagi di masa pandemi saat ini. Nah, ketika kita sudah memahami digital marketing, kita sudah mengetahui tujuan kita berbisnis itu apa sih, dan akhirnya ya pastinya nanti dampak yang akan kita dapatkan itu juga luar biasa. Jadi memang penting sekali mengkolaborasikan digital marketing, soft skill yang kita punya ya. Dan kalau ada kayak Kak Arham ini skill copywriting, wah luar biasa, itu kayak nilai plus lagi ya. Dan kalau yang ingin belajar nanti boleh lah, siapa tahu nanti kita bisa ada kegiatan ya yang bisa memberikan edukasi untuk masyarakat Kota Kendari. Baik pemirsa Sultra TV, luar biasa, saya terima kasih ya sudah mau berbagi tips trik menjaga eksistensi usaha di tengah pandemi ini, luar biasa. Terima kasih sekali untuk Kak Arham Rashid, terus juga ada Kak Sasmita di sini, terima kasih. Ya semoga para pegiat-pegiat UMKM kita bisa terus survive lah di tengah pandemi saat ini, dan yang paling terpenting adalah terus memberikan inovasi agar para customer ini tidak akan pernah bosan untuk membeli produk kita. Baik, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Pemirsa, terima kasih juga atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi saat ini. Dan tetap terus memberikan yang terbaik kalau kita para pegiat UMKM. Nah, saya hampir lupa, yang paling terpenting juga adalah personal branding. Ya, tadi sempat disinggung. Personal branding menjadi poin utama ketika kita ingin memiliki usaha baru. Ya, semoga kita tetap sehat dan semoga juga kita tetap terus bisa memberikan karya terbaik, manfaat juga untuk orang lain. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.